Hari ini sebenarnya Senin pagi mulai pukul 9 ini di Surabaya. Rencananya juga berada di Gedung Juang 45 akan berlangsung acara silaturahmi dan juga konsolidasi yang diusung ataupun diagendakan oleh kami. Tapi seperti yang Anda bisa saksikan juga di layar kaca, ini kehadiran dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio akhirnya menutup acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia setelah pihak kepolisian meminta acara ini dibubarkan dengan alasan tidak memiliki izin. Acara silaturahmi akbar kami yang dihadiri oleh Gatot Nurmantio sebelumnya akan digelar di Gedung Juang 45 namun batal dan dipindahkan ke Gedung Jabal Nur. Sejumlah massa menghadang acara kami yang hendak digelar di Gedung Juang dan massa pun mengusir mereka yang hendak mengikuti acara silaturahmi tersebut. Melihat adanya pelarangan dari massa, panitia kemudian memindahkan acara ke Gedung Jabal Nur. Namun di gedung ini acara tidak berlangsung lama karena kepolisian meminta acara dihentikan dengan alasan tak mengantongi izin. Kita ikutin apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, sudah selesai semuanya. Di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Habis itu baru kami akan pergi ke Gedung Juang. Ya, jam 10 di sini dibubarkan. Ya sudah, bukan yang kita ikut, kita warga negara kan. Ya. Ya sudah dibubarkan ya kita ikut aja namanya warga negara kan. Saya bilang rupanya diam, ikut aja karena kita juga ada perintahnya. Pemirsa, seperti yang sudah Anda saksikan tadi bahwa rencana digelarnya silaturahmi dan juga konsolidasi oleh kami ini tidak bisa berlangsung lancar hari ini. Karena ratusan orang yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita berunjuk rasa dan menghadang para peserta silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami di Gedung Juang 45 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya pada Senin hari ini. Deklarasi ini dihadiri pula oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Massa kita yang menolak acara ini beraksi setelah tersebar poster silaturahmi kami lewat media sosial sejak hari Minggu kemarin. Dan dalam aksi penolakan ini massa kita menilai bahwa massa silaturahmi kami di Surabaya ini merupakan gerakan makar dan pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Massa aksi kita menggelar aksi penolakan ini karena tidak ingin ada pihak yang merongrong kewibawaan pemerintah. Sementara itu massa dari kami mempertanyakan alasan pembubaran aksi ini karena mereka merasa telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio setelah adanya pembubaran aksi ini mendoakan agar massa pendemo yang membubarkan acara ini pulang dengan membawa berkah. Lalu benarkah tuduhan bahwa aksi yang dilakukan oleh kami ini termasuk makar atau ada pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kelahiran kelompok kami ini? Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini termasuk kita akan mengetahui apa penyebabnya kemudian acara ini dibubarkan, apa yang mendasari kegiatan ataupun Surabaya adalah kita untuk bisa menghadang dari para peserta deklarasi kami ini. Ini kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan para narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio bersama saya Mas Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Kodari? Alhamdulillah. Taat protokol kesehatan. Face shield. Dan Salam jika sehat. ini kita sudah terhubung dengan yang lain yang ada di luar yaitu para narasumber lainnya. Ada Kang Maman Imanul Haq selaku Ketua Badan Kebijakan kita Kerapatan Indonesia Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Maman. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Putri. Alhamdulillah baik. Baik, dan juga sudah bersama kita Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam narasumber semuanya. Ya, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Sekretaris Badan Pekerja kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yaitu Bang Syahganda Nainggolan. Tapi
Kang Maman mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kang Maman, ini kan yang melakukan aksi penghadangan dan juga berupaya untuk membubarkan acara kami ini adalah Surabaya adalah kita. Apakah Surabaya adalah kita ini merupakan bagian dari kita? Organisasi di mana Kang Maman juga berada sekarang? Ya, sekali lagi bahwa kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air, adalah koalisi independen yang dideklarasikan 75 organ relawan. Kita punya ide untuk lalu memberikan politik kesadaran bahwa Indonesia itu satu. Nah, jujur aja, secara institusional, kita akan membuat 45 Dewan Perwakilan, dan yang terbentuk baru 5 Dewan Perwakilan, yaitu Medan, Jogja, Cirebon, Bandung. Nah, kalaupun Surabaya belum, saya mendapatkan informasi begitu banyak dari beberapa daerah yang akan gabung dengan kita, sama semuanya. Satu, menginginkan Indonesia hari ini harus bersatu menghadapi pandemi COVID-19. Indonesia hari ini perlu menguatkan kembali sinergitas antara semua kalangan, pemerintah, dan masyarakat. Maka saya ingin mengatakan, yang pertama, bahwa tentu secara konstitusional, hak kita berkumpul dan bersuara itu dilindungi undang-undang, baik itu kami ataupun kita Surabaya. Tetapi yang kedua, penolakan di mana-mana kami itu menunjukkan ada sesuatu yang momentumnya tidak pas. Di saat pandemi seperti ini, yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Tidak perlu ada nyinyir, tidak perlu ada sesuatu yang membuat resah masyarakat. Yang ketiga, saya ingin belajar dari kita, Mbak Putri. Ketika deklarasi di Banten, deklarasi di Medan, kita diskusi dulu dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh-tokoh bangsa, termasuk dengan aparat. Sehingga ketika kita deklarasi, tidak ada penolakan sama sekali, karena paham bahwa yang digaungkan oleh kita adalah Indonesia. Jadi saya menginginkan bahwa Pak Gatot dan kawan-kawan mungkin kurang berkomunikasi, dan juga dengan masyarakat sekitar, termasuk juga dengan aparat kepolisian. Ini yang membedakan antara kita dan kami. Kita selalu mengajak masyarakat melibatkan secara partisipatoris bahwa persoalan bangsa ini adalah persoalan bersama yang harus kita hadapi bersama. Baik, Kang Maman, kalau tadi menyebutkan Kang Maman bahwa belum ada cabang kita di Surabaya, baru ada di beberapa kota lainnya. Apakah artinya kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air ini tidak mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Surabaya adalah kita pada Senin pagi tadi? Saya mendapatkan beberapa WA dari beberapa daerah yang memang mereka mengusulkan bahwa ingin menolak deklarasi ataupun konsolidasi atau apapun yang dilakukan oleh kami. Saya katakan bahwa tidak boleh ada pelarangan, tidak boleh ada pembungkaman hak orang berserikat berkumpul. Tetapi kalau untuk sekedar menunjukkan sikap kita yang berbeda dalam menghadapi persoalan di Indonesia ini, menurut saya lakukan dengan baik-baik. Tidak boleh anarkis, tidak boleh menghalangi, dan koordinasi dengan aparat. Karena yang bisa membubarkan itu hanya aparat. Itu aja, Mbak Putri. Baik, ini mungkin kita langsung minta tanggapan dari Bang Syahganda Nainggolan. Selamat malam, Bang Syahganda. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Ya. Baik, Bang Syahganda, apakah sebenarnya saat berencana melakukan konsolidasi dan juga silaturahmi di Surabaya ini, kami sudah meminta izin dari kepolisian ataupun juga sudah memberikan informasi dengan pihak setempat? Ya, udah pasti ya, karena ini kan acara terbuka. Acara kami ini kan acara legal. Dan di Indonesia ini pasca reformasi, itu kan kita rejimnya bukan rejim perizinan, tapi rejim pemberitahuan. Nah, pada tanggal 18 Agustus, orang-orang yang sama tadi yang akan melakukan kegiatan di Gedung Juang seharusnya, itu sudah melakukan 18 Agustus dan tidak ada masalah. Tapi ada masalah hari ini, pagi tadi, karena mungkin yang ada Pak Gatot datang ke sana. Jadi mungkin itu, ya. Jadi kita lagi cari investigasi. Baik. Ada apa. Karena orang yang sama itu melakukan juga pada tanggal 18 Agustus di Gedung Juang. Baik, Bang Syahganda, apa menurut kami dan juga pendapat dari Bang Syahganda sehingga kemudian kedatangan Pak Gatot ini memicu aksi dari Surabaya adalah kita sehingga mereka kemudian menghadang massa dan juga berupaya untuk menggagalkan acara ini. Nanti Bang Syahganda bisa berikan tanggapan dan juga nanti Pak Kabid Humas bisa berikan tanggapan termasuk juga Bang Kodari. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Bank Indonesia Malam akan segera kembali?